Alasannya apa, Pak? Orang mampu. Tapi duwe kesehatan, duwe rumah, duwe bojo, duwe anak, duwe kendaraan, apalagi duwe kos-kosan, isin ngomong orang mampu. Hati-hati, Pak. Karena perintah kurban itu ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi atau Abu Hanifah itu mewajibkan kurban itu setiap tahun. Hukumnya wajib ain. Tapi kalau Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Dua-duanya ngambil dari Al-Qur'an surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak pada kita semua. Bapak Ibu bisa duduk di sini datang ke sini itu nikmat, Pak. Bukan hanya gaji, pendapatan, harta, bukan. Datang ke sini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula, mari sama-sama. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama kita baca surat Al-Kautsar, Bu. Bismillah, sama-sama, Bu. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-ayat. Sadaqallahu adzim. Yang kami hormati Bapak Takmir Masjid Al-Falah, wabil khusus para alim ulama, para ustadz, ibu ustazah, Bapak Haji, Ibu Hajah, para orang tua kami, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian rutin malam Kamis Pon, yang insya Allah kita semua dalam keridhaan kemuliaan Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, keagungan kebesaran hanya milik Allah. Puja dan puji syukur kita, tunduk dan patuh kita, bahkan hidup dan mati kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah kepada baginda Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kerabatnya, dan insya Allah umatnya, kita termasuk di dalamnya mendapat syafaatnya hingga yaumil kiamat kelak. Amin Allahumma ya rabbal. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang berbahagia, karena saya baru perdana di Masjid Al-Falah ini, tapi sudah beberapa kali saya bersama jamaah di pengajian-pengajian yang akbar. Saya pacarnya Ibu Siti Dayati, Pak, Bu, mantan ya. Jadi yang kemarin sawahan apa Pak ya? Iya, sawahan. Bu Siti Dayati dari Cilacap, bahasanya ngapak-ngapak. Nah, unik. Saya lebih unik lagi. Kalau istri saya itu ngapa-ngapa, kalau saya
ngapok-ngapok. Ya, karena saya dari ujung Sumatera, dari daerah bencana. Apa bencananya? Tsunami. Dari Anang Bro Aceh Darussalam. Mari kita awali dengan selawat Nabi. Subhanallah walhamdulillah wala illa billahil aliyyil azim. 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, zikir ini ringan diucapkan, berat timbangan. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim, barang siapa yang satu hari dia bisa bertasbih zikir ini, Bapak Ibu, sehari dia bisa bertasbih 100 kali, maka kata Syekh Muslim, dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah mengatakan minimal 100 kali, maka jaminan bagi orang yang beriman yang melafalkan zikir itu adalah surga. Dan surganya nggak kampung-kampung, Bapak Ibu. Tadkhulul jannata bisalam, masuk dewek kata orang Cilacap. Ibu, bapak kalau masuk rumah masuk dewek apa dimasukkan? Milih pundi? Sesuk apa sesuk? Besok neng akhirat kepingin masuk dewek apa dimasukkan? Dewek. Masuk dewek. Kalau kita dimasukkan ke dalam surga berarti itu diproses, Bapak Ibu. Mampir-mampir dulu. Tapi kalau masuk dewek itu melaku dewe, jalan sendiri karena amalan kasih sayang rahmat Allah. Karena ikhlas kita beramal, Allah turunkan rahman dan rahimnya. Masuk dewek. Di antaranya zikir di awal tadi, tasbih. Sanggup satu hari 100 kali? Insya Allah. Nek wau peng telu. Berat apa boten Bu? Abot apa boten? Abot apa ringan? Ono berat, ono abot, ono ringan ya. Ini wong Sumatera bahasa Jawa ngaten gimana ngapunten. Dia menjadi ringan Bapak kalau kita preteli. Bahasa pasarannya itu preteli. Rasulullah mengatakan barang siapa yang zikir tasbih ini sehari, bukan setiap waktu, tapi sehari. Padahal kita orang yang beriman ini melaksanakan sholat berapa kali Bapak Ibu? 5 kali. Subuh kita zikir subhanallah walhamdulillah 20 kali.
Duhur 20 kali, asar 20 kali, maghrib 20 kali, isya 20 kali, 20 kali 5 berapa Bu? 100. Pas. Tapi mazhabnya harus mazhab Rasulullah, bukan mazhab IT, bukan mazhab modern sekarang. Apa mazhab Rasulullah? Kata Rasulullah kalau selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiri. Selesai itu kata Rasulullah, Allahumma antas salam, bukan Allahumma lantas jalan. Kalau mazhab modern Allahumma lantas jalan. Kalau mazhabnya Rasulullah, ikutnya Rasulullah, sunnah Rasulullah, Allahumma lantas jalan. Allahumma antas salam, wa minka wa ilaika ya'udus, wa hayna rabbana, dan seterusnya. Jadi ada khusus waktu. Kenapa begitu? Ya itulah orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Indahnya orang beriman itu Bapak Ibu diatur dia saya dengar ya Rabb, saya laksanakan ya Rabb. Itu orang beriman. Manut kali sinten? Bu. Bapak manut kalian Allah. Sami'na wa ata'na. Itu orang yang beriman. Yang tidak beriman, sami'na wa asaina. Aku dengar ya Allah, tapi aku tinggalkan, tidak aku laksanakan. Itu bukan orang beriman. Kalau beriman ngaku-ngaku, miknya mau ya, biasa gini, ngaku-ngaku, tok, harus ketok aja angel, ngaku-ngaku, tok. Itu kata saya ngaku-ngaku tok, tapi kata Jibril dusta. Oleh karena itulah orang beriman Bapak Ibu 1 bulan penuh kita dibakar, 1 bulan penuh kita disepuh. Kalau di Aceh itu ada rencong Aceh itu sebelum dipakai disepuh dulu. Kalau di Jawa keris ya, keris disepuh. 1 bulan penuh kita disepuh, kita dibakar, kita dibina, kita dipanas-panasi 1 bulan penuh. Kapan itu, Pak? Ramadan. Jadi orang beriman itu 1 bulan penuh dilatih, dibina, dididik 1 bulan penuh. Bisa 30, bisa 29 hari. Keluar dari pembakaran, pembinaan Ramadan, maka Bapak Ibu menjadi apa? Ya, Idul Fitri. Fitri itu fitrah. Secara umum fitrah itu, Idul Fitri itu kembali kepada makan siang lagi. Karena 1 bulan kita tidak makan, setelah itu kita makan halal. Kalau Ramadan haram. Terus secara umum makan kembali di bulan Idul Fitri atau bulan apa namanya Idul Fitri itu? Ramadan, Syawal. Tapi yang esensi Bapak Ibu bukan makan lagi yang kembali, adalah kembali Idul Fitri. Fitrah kita apa? Fitrah orang-orang yang beriman kembali kepada kesucian. Nah, mengapa lisannya tadi bertasbih? Karena sudah kembali kepada kesucian. Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tidak ada satu-satu sembahan melainkan Allah, pada Allah. Oleh karena itu setelah Ramadan masuk bulan Syawal. Syawal itu artinya apa Bapak Ibu? Apa Bu Syawal itu artinya Bu? Kan enggak banyak pengajian. Apa Bu? Peningkatan. Apa Pak? Kalau Bapak apa Pak Syawal itu? Yang bisa ditangkap dari ngaji-ngaji sebelumnya. Menambah ketakwaan.
Syawal di dalam kamus bahasa Arab Profesor Dr. Mahmud Yunus dikatakan Syawal itu diibaratkan seperti ekor kala jengking. Jengking apa jengkung? Ekor kala jengking. Bapak Ibu coba perhatikan, ekor kala jengking itu arahnya ekor tuh lurus ke atas atau ke bawah? Atas. Ada nggak ekor kala jengking yang ke bawah? Oh, ini fakta loh. Ada Pak? Ekor kala jengking yang ke bawah. Ada Bu? Ibu. Nah, ini yang kelihatan 10 orang, yang lain tak kelihatan. Ada Bu ekor kala jengking yang ke bawah? Ada. Kalau kejepit putus ke bawah gitu. Artinya apa? Ekor kala jengking itu lazimnya adalah ke atas meningkat. Kalau ke bawah musibah, dapat kecelakaan. Ya Allah ya Rabbana ya Allah. 1 bulan penuh sholat sunnah saja seakan-akan wajib. Sholat tarawih seakan-akan wajib karena bulan maghfirah rahmat ikun minanna. Artinya di bulan Syawal kemarin Bu, jangan menurun Bu. Kalau Ramadan biasa tadarus Al-Quran, Syawal juga harus dibiasakan. Enggak di masjid, di rumah. Harus meningkat. Sholatnya dulu yang sunnah jamaah. Lah setelah Syawal, sholat wajib jamaah atau buatan dulu? Jamaah. Kalau takut fitnah bawa bapak pasangannya atau apa? Ayang bednya ya. Ayang beb Pak Eyang. Bawa pasangannya. Nah, ayang beb apa eyang beb? Jangan. Lah sekarang ini saya yakin ibu-ibu sudah top jamaahnya. Malahan ibu-ibu yang paling banyak jamaah di masjid. Ya kecuali mendapat M ya Bu ya. Dapat M. Tapi yang kebalikannya sekarang bapak-bapak banyak dapat M. Iya. Ibu lah yang mau. Kalau ibu-ibu M-nya menstruasi, kalau bapak M-nya, nah kok kompak ya. Allahu Akbar. Menurut berarti apa? Gagal Ramadannya Pak. Kalau Ramadan bapak ibu di jadwal takjilan itu apa? Simbol sedekah. Selesai Ramadan jangan pelit, meningkat harusnya seperti ekor kalajengking itu. Pada Ramadan kita pada ramah menyapa, assalamualaikum, salaman. Sunnah Rasulullah kalau ketemu kan salaman. Walaupun simbol seperti saya tadi salaman sekaligus karena waktunya itu. Nah itulah kenapa kalau ada orang selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung dia salam kanan, salam kiri. Itu bukan bid'ah, malah itu sunnah. Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya menjelaskan Rasulullah itu mengajarkan kalau ketemu dengan sama muslim, sama orang beriman, ucapkanlah salam. Itu qot'i hadisnya, sahih. Kalau ayatnya qot'i, kalau hadisnya sahih. Kenapa dia salam selesai sholat itu? Kata Imam Syafi'i malah menjadi dia sunnah, ikut sunnah Rasulullah. Karena apa? Waktu ketemu dia belum salaman. Jadi kalau sebelum salat Bapak Ibu belum ketemu belum salaman, selesai sholat boleh salaman. Tapi kalau sudah ketemu sebelum sholat salaman, selesai sholat tidak usah salaman. Karena sudah ketemu tadi. Nah, jatuh hukumnya mubah. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam itu mubah, bukan haram, bukan kafir. Saya sering bilang itu di masjid-masjid Solo dan daerah bandara itu, kalau ada ustadz yang bilang salam karena itu kafir, itu ustadz yang kurang piknik. Baca hadisnya. Karena Rasulullah menganjurkan ketemu sama muslim, ucapkan salam dan jabat tangan. Sebelum jatuh tangan kita ini lepas, maksudnya sudah berontokan gugur kesalahan antara anak Adam. Yang tidak boleh itu kalau sedang sholat. Assalamualaikum. Itu tidak boleh Pak. Kalau sedang sholat atau sedang
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pak, oke, salaman gitu lah. Enggak boleh, batal. Ulangan dari awal lagi. Kalau selesai sholat enggak apa-apa. Yang tidak sholat itu kan definisinya niat, takbiratul ihram, salam. Selesai itu sudah tidak ada dimensi sholat. Mau ngapa-ngapain boleh. Tapi juga ada yang pahamnya tidak usah salam, enggak apa-apa, boleh juga karena tadi mubah ya. Tapi yang tidak boleh itu mengkafir-kafirkan orang, menyalah-nyalahkan orang. Kayak kita ahli hadis betul gitu. Pada hadis yang ribuan, ratusan ribu, yang kita baca paling hanya 11 gitu. Hanya 10-an, 7 hadis sudah tendang sana tendang sini, inilah tidak menyatukan umat. Nah, maka di Syawal ini meningkat, harus meningkat. Selesai Syawal, selesai kita sudah selesai Syawal itu, sekarang masuk apa Bapak? Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah. Dzulqa'dah. Nah, Ramadan kita dalam ujian, orang-orang beriman diuji oleh Allah dengan puasa. Syawal untuk meningkatkan. Dzulqa'dah ini masuklah sebentar lagi, kita diuji lagi satu peristiwa yang mendasar, pengorbanan hamba Allah ke Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apa itu Bapak Ibu? Penyembelihan hewan kurban. Saya mengambil dalam kitab Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar dari Mesir, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, dalam kitab tafsirnya, nama kitabnya Asy-Sya'rawi, itu jelaskan sejatinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu memiliki mental dua, yang sering kita sebut dengan soleh, Pak Soleh, gitu. Kalau tetangga kita Pak Soleh, kesolihan. Asy-Sya'rawi menjelaskan kesolehan orang-orang beriman itu ada dua, satu soleh dunia, dua soleh akhirat. Apa itu kesolehan atau Pak Soleh atau soleh? Bisa solihah, solih, soleh boleh, kesolihan boleh. Soleh atau kesolehan itu menurut Asy-Sya'rawi adalah siapapun yang berbuat baik dalam kehidupannya, satu. Yang kedua, bermanfaat bagi orang lain. Dan yang ketiga, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Jadi 3 syaratnya menjadi orang yang soleh. Mau jadi orang soleh atau orang salah? Soleh. Kalau ada yang mau jadi orang salah, astagfirullah. Kepinginnya kok kepingin salah, ya Bu ya. Astagfirullah Rabbal Astagfirullah minal. Kita orang beriman, harapan kita, cita-cita kita ingin menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh itu tadi apa Bu? 1, berbuat baik. 2, bermanfaat bagi orang lain. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu, kata Rasulullah, yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jangan jadi pecundang, perusak itu apa ya? Biang kerok ya. Jangan jadi biang kerok, menyusahkan orang lain. Kalau tidak bisa menyenangkan orang lain, jangan buat susah orang lain. Lebih baik diam. Tidak bisa berbicara, lebih baik diam. Tidak bisa berbuat baik, lebih baik diam, jangan berbuat buruk. Karena kualitas manusia tadi diukur dari kebaikannya, berbuat baik, bermanfaat bagi manusia, dan tidak membuat kerusakan. Kalau kita berbuat baik, insya Allah bisa. Bermanfaat bagi manusia, insya Allah bisa. Yang satu ini yang terakhir Bapak Ibu yang susah. Tidak membuat kerusakan. Sebentar Pak ya, maaf. Assalamualaikum. Bang, maaf Bang. Ini sedang isi pengajian. Ya nanti lagi ya. Assalamualaikum. Abang dari Aceh nelponnya. Maaf. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia,
Kesolehan yang susah itu sebenarnya tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ya agak strength sedikit. Kalau kita disuruh berzina mungkin tidak mau. Berjudi tidak mau. Membunuh orang mau. Tidak mau. Itu ya kerusakan. Nyolong mau, nyolong. Tidak mau. Tapi kalau mentik lombok pinggir jalan mau. Hati-hati. Ya, itu nyolong kecil-kecilan itu juga kerusakan tuh ya. Mungkin itu tidak mau. Nyolong tidak mau, merampok tidak mau, berzina tidak mau. Apalagi berzina ya. Mencuri tidak mau, membunuh tidak mau, itu kerusakan. Aman kita. Tetapi yang kita tidak aman itu kata Asy-Sya'rawi termasuk orang yang beriman membuat kerusakan di bumi itu adalah yang meninggalkan apa? Meninggalkan perintah Allah. Allah perintah aqimis shalah, tegakkan salat. Muadzin panggil, hayya 'alas shalah, tegakkan salat. Hayya 'alal falah, raih kemenangan, kesuksesan di mana? Di masjid. Ini yang susah. Oh, saya sholat bisa tapi maksiat dosa yang nggak bisa saya tinggalkan, itu STMJ. Sholat terus maksiat jalan, itu kan susah. Saya sholat iya, zakat iya, puasa iya, tapi ada uang kantor, uang orang sedikit masuk kantong iya. Saya kepala biro, kepala apa proyek, tanda tangan, dananya 1 miliar, keluarnya cuman ngaspal misalnya gitu toh. Wah, harus berapa ratus liter itu, berapa drum ya, mungkin 1000 drum itu satu berapa kilometer, kurangnya aja barang 100 drum kan tidak ketahui. 1000 kurang 100 titik. Tapi itu terus berlanjut, itu yang susah. Maka kita tidak soleh ketika kita membuat kerusakan itu. Allah panggil, tegakkan sholat pada waktunya. Aku pilih sengket, carry, ya toh? Tidak tepat pada waktunya, itu rusak, termasuk kerusakan. Sholat zuhur dikerjakan di akhir waktu, hampir masuk sholat. Asar dikerjakan di akhir waktu, hampir masuk. Maghrib dikerjakan, hampir masuk. Isya dikerjakan, hampir masuk. Subuh dikerjakan, hampir masuk. Masya Allah, ya Allah. Bendino kok carry terus. Ane zaman ini nggak apa-apa, mobil carry gitu. Saya ini mobilnya wis Avanza, paling rendah lah gitu. Avanza, yang paling rendah. Mobil saya maksudnya, saya kan Avanza. Yang lain Pajero, apa Pak? Mobil paling tinggi Pak? Pajero ya. Kok terlambat terus? Padahal kalau kita berdoa, Rabbighfirli warhamni, kita nangis, ya Allah, Rabbighfirli, ampunilah dosaku, warhamni, kasihanilah aku, wajburni, cukupkan kebutuhanku, tutup aibku, warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Bendino kita minta Rabbighfirli warhamni, ampuni aku, kasihanilah aku, tapi kita banyak membuat kerusakan. Na'udzubillah min, apalagi kalau nggak sholat. Maka di Syawal ini harus meningkat sholatnya, terutama jamaah. Saya sering bilang, yang paling ibu bapak perhatikan di TNI ibu itu sholat subuh. Itu paling berat ya. Kalau zuhur itu mungkin agak capek-capek dikit ya Pak ya, karena kerja ya. Kalau asar tiduran ya Pak ya, tiduran asar ya. Kalau maghrib kelelahan ya. Kalau isya ngantuk, subuh bablas ya. Allah. Padahal di subuh itu dijanjikan oleh Rasulullah, ra'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh rawatib itu Pak.
Ada yang mengatakan sholat fajar, ada yang mengatakan sholat rawatib itu sama semua. 2 rakaat sebelum subuh rawatib, 2 rakaat itu qabliyah itu Bapak Ibu khairum minad dunya wa ma fi. Balasannya dunia dan isinya, Pak. Masya Allah itu. Dunia dan isinya. Neng ora ketok. Nek ketok itu wah kebak masjid ini. Ya, apalagi sedang renovasi. Tingkat 2, tingkat 3 tidak cukup semua. Warga kita berapa Bapak Ibu? Warga kita berapa Bapak Ibu? Ada 500-an? 500 sampai 600? 500 600 masjid semene ora cukup. Tingkat 2, tingkat 3 cukup. Kalau memang betul itu konkret. Masalahnya janji Rasulullah itu enggak kelihatan. Khairu minad dunya wa ma fiha itu enggak kelihatan. Coba kalau kelihatan. Ya mungkin satu dua saya perlu tanya. Kalau Bapak ditanya oleh Rasulullah, "Hei umatku, kau minta apa dunia dan isinya?" Tapi yang materi ya Pak ya, yang nampak, yang konkret, yang enggak nampak. Kalau kesehatan enggak nampak, hidup bahagia akhir kan enggak nampak. Yang nampak mata. Dunia itu yang nampak. Masjid, rumah, bojo, apa tuh? Terus ini apa Bu? Gelang itu, jam tangan, kacamata nampak. Kira-kira kalau diminta Bapak dunia dan isinya minta apa Pak? Kan boleh orang kata Rasulullah dunia dan isinya, berarti boleh minta dunia dan isinya. Apa? Satu kata. Tanah yang luas, Bapak Sami. Minta apa Pak dunia dan isinya? Bukan pahala loh Pak. Ini yang nampak konkret. Rumah yang bagus nggak penting kan? Bapak. Ayo cepat Pak. Lewat. Mobil ya, nampak. Harta yang banyak, dan halal. Bapak. Mas, udah miring. Bojo maning loh. Bojo maning nampak juga boleh ya. Ada jatah ya. Apa Mas? Rumah yang bertingkat. Pak Tamir. Tidak punya utang, berarti duit yang banyak. Ya tak boleh. Saya minta duit yang banyak, Bapak. Kendaraan yang bagus. Mobil, Ibu. Mobil, apa lagi? Ibu kacamata. Apa? Mobil yang baik. Seleranya mobil Ibu yang terakhir. Rumah yang paling nyender tembok, rudong putih. Apa Bu? Bojo. Terus di bojo ya rento. Bojo rento. Apa Bu? Hutang. Ya, itu Pak. Itu kan jelas. Itu kalau mau dikonkretkan, misalnya shop pertama kita kasih uang 100.000 tiap satu sajadah 100.000 kalau ada pengusaha. Sab kedua 50.000, sab ketiga bapak ini ya 25.000, sab keempat 10.000, sab kelima 5.000. Ibu-ibu sab yang paling di belakang bapak 100.000 lagi dan begitu terus. Kira-kira bapak milih sab yang mana kalau begitu azan selesai? Yang pertama, kalau ada yang milih yang 5.000 itu rodok konslet gitu ya. Ustadznya paling pertama itu, karena ada 100.000 nampak. Padahal Rasulullah SAW mengatakan dunia dan isinya melebihi 100.000. Tapi kenapa orang tidak mau banyak kalau sholat di shop pertama? Karena nggak kelihatan. Nah, maka siapa yang bisa menangkap simbol itu? Orang yang kata Allah tazkiyatun nafs. Di dalam surah Al-A'la itu auzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih wa shalla. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Siapa orang yang paling bahagia kata Allah? Tazakka, orang yang bisa membersihkan diri, jiwanya. Dengan cara apa? Wa dzakara asma rabbih fasalla.
zikir dan sholat. Orang yang eling dan yang sholat. Orang yang zikir dan sholat inilah di bulan Dzulhijjah kita diuji dengan panggilan Allah. Kalau haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mari kita baca tasbih talbiyah ini, mudah-mudahan yang sudah haji bertambah semangat gairah hajinya, ibadahnya bertambah kualitas. Yang belum haji mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat ziarah ke Mekah dan Madinah, menunaikan rukun Islam yang sempurna yang terakhir, yakni menunaikan ibadah haji. Kita talbiyah sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal ni'mata laka mulk la syarika lak. Talbiyah mudah-mudahan mengantarkan kita kepada ziarah ke Mekah dan Madinah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, jam 9 Dzulhijjah nanti saudara kita menunaikan ibadah haji kita di kediaman di tanah air, melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dasarnya adalah syariat Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang disunahkan diteruskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarahnya kita hafal Bapak Ibu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya istri berapa Pak? 2. Awalnya istri Bunda Sarah tidak punya putra, tidak punya putri. Lalu dijodohkan oleh istri yang pertama untuk mencari istri kedua supaya punya keturunan yang meneruskan kerasulan kenabian daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, dapat bunda kedua namanya Siti Hajar atau Hajar. Ketika ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun menunggu Nabiullah Ibrahim tidak punya putra, lalu punya putra buah hati belahan jantung yang ganteng, yang cakep, yang bersih. Pokoknya luar biasa, sayang yang bukan main. Itulah yang telah jadi Nabiullah Ismail alaihissalam. Masih usia manis-manisnya remaja-remaja, perintah Allah. Kita bahasa-bahasa kita saja. Ya Ibrahim, kalau betul kau beriman pada aku, kata Allah, pada Allah, laksanakan perintahku. Apa perintahmu ya Rabb? Sembelih anak. Kira-kira kalau kita begitu mau enggak? Eman-eman. Anak dewek ditunggu-tunggu kau sembelih. Apalagi anak sekarang, anak kita ini tak sembelih entah sembelih edan. Begitu anak sekarang tuh. Bapak wae sembelih dewek. Tapi karena ini perintah Allah dan Ismail sudah diwahyukan, diberi kabar kepada Ismail dan kecerdasannya, ini perintah Rabbmu. Maka dia bersabar. Laksanakan ayahanda, tidak apa. Tapi akhirnya tidak jadi.
diganti oleh Allah seekor kibas. Mestinya itu kalau Allah Maha Kuasa enggak seekor ya Pak ya. Nabiullah Ibrahim 1 orang, istrinya 2, ada 3. Putranya pada saat itu 2, Ishak dan Ismail. Ishak dari bunda Sarah, Ismail dari bunda Hajar. 4, berapa? 5 ya? 5. Kenapa kok 1 ekor mewakili 5 anggota keluarga? Inilah rahman dan rahimnya Allah, dan disunahkan oleh Rasulullah cukup 1 keluarga sembelih 1 hewan, apakah sapi untuk 7 orang atau kambing untuk 1 keluarga. Tapi dengan catatan atas nama pemimpinnya. Siapa pemimpinnya dalam rumah tangga? Bapak. Jadi saya misalnya, saya punya istri 1, anak 2, berarti 3. 4 dengan istri, anak 2, istri 1 loh, ya. Bukan sudah 1, memang cukup 1 ya Bu ya. Udah putih rambutnya itu. 4. Mestinya kalau saya mampu kan bisa 4-4-nya. Kenapa Rasulullah menyunahkan? Rasulullah kalau kurban itu cukup dengan 2 ekor. 1 ekor untuk ada Muhammad dan keluarga, 1 ekor untuk umatnya 2. Rasul padahal cuma mampu. Kenapa enggak? Padahal istri Rasul ada berapa? 9, ada yang mengatakan 13. Ya yang umum saja 9. Putranya banyak. Mestinya banyak Rasulullah, kenapa kok hanya 1? Inilah kemurahan yang diberikan Allah lewat Rasulullah untuk umat Islam supaya setiap tahun bisa berkurban. Itu saja masih akeh orang kurban ya? Masih banyak enggak Pak orang yang enggak mau kurban? Masih banyak. Alasannya apa Pak? Orang mampu. Tapi duwe kesehatan, duwe rumah, duwe bojo, duwe anak, duwe kendaraan, apalagi duwe kos-kosan, ising ngomong orang mampu. Hati-hati. Karena perintah kurban itu ada yang wajib, ada yang sunnah muakkadah. Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi atau Abu Hanifah itu mewajibkan kurban itu setiap tahun. Hukumnya wajib ain. Tapi kalau Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Dua-duanya ngambil dari Al-Qur'an, surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak pada kita semua. Bapak Ibu bisa duduk di sini, datang ke sini itu nikmat Pak, bukan hanya gaji, pendapatan, harta, bukan. Datang ke sini bisa mendengarkan ngaji sambil duduk dengan rapi, selonjoran, ya tahu. Enggak apa-apa, itu nikmat. Ngantuk-ngantungan boleh. Tapi sekali-kali kan sadar juga dengan. Itu nikmat, bisa jalan. Berapa banyak saudara kita, tetangga kita nggak bisa jalan karena sakit di rumah sakit. Berapa banyak saudara kita tidak bisa melihat karena matanya mendapat musibah tunanetra. Berapa banyak saudara kita di Lucito, Bethesda, Pantirapi, rumah sakit Islam, Sarjito terbaring di rumah sakit karena melawan menerima nikmat Allah, mendapat sakit. Kita bisa sholat yang enak datang itu nikmat yang luar biasa. Nah, jelaskan Allah fasholli li rabbika wanhar, tegakkan sholat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurban. Nah, Imam Hanafi, mengapa diwajibkan bagi setiap individu atau keluarga tadi itu, kepala keluarga? Karena kalimat fasholli li rabbika wanhar itu sejajar. Fasholli li rabbika, tegakkan sholat karena Tuhanmu, dan wanhar itu berkurban. Derajatnya sama seperti sholat. Sholat kita kan wajib ain. Sesungguhnya Bapak Ibu, kurban itu kita bisa semua kurban setiap tahun. Jadi saya kasih tahu caranya. Semua kita yang ada sini bisa kurban setiap tahun. Karena kurban itu bukan persoalan tidak mampu, tetapi tidak mau. Iya, karena tidak mau. Oleh karena itulah kata Rasulullah, kurban ini adalah wujud bukti syukur nikmat.
Artinya kalau kita tidak kurban Bapak Ibu, kita tidak syukur nikmat. Namanya itu orang nggak syukur nikmat apa itu? Ingkar. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Azab. Sampai dalam hadis itu dalam rawahu Imam Ahmad dan Ibnu Majah dikatakan mangkana lahu sa'atu walam yutoh. Barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi enggan walam yutohi, enggan, cari-cari alasan, lagi repot banyak hajatan, baru SPP macam-macam untuk bangun rumah, rehab, renovasi, nggak mau kurban. Apa kata Rasulullah? Fala yaqrabanna musalla. Jangan dekati tempat sholat kami. Itu kalau kita tafsirkan hadis ini, sholat kita dipertanyakan. Kalau bahasanya orang angkuh sholatnya. Sholatnya tertolak, Pak. Kalau kita mampu. Nah kalau gitu nggak usah sholat, lebih kacau lagi, lebih berat lagi. Oleh karena itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan orang kurban itu bukti ketakwaannya kepada Allah. Kalau tidak kurban berarti tidak takwa. Nanti di akhir saya jelaskan Bapak Ibu bagaimana caranya kita bisa kurban setiap tahun walaupun hasil gaji kita sedikit, bisa. Walaupun kita nggak punya gaji tetap seperti PNS, bisa. Walaupun kita serabutan, bisa. Asalkan punya kemauan. Bapak Ibu sering ningali yang di TV itu, seorang pemulung 30 tahun dia nabok, dari hasil pemulungnya 5.000 bisa kurban, bahkan bisa haji. Haji aja bisa nabung sendiri. Ya Allah ya Rabbana ya Allah, kita mampu berkurban kalau kita sering bermunajat kepada Allah. Bapak Ibu saya minta jawab II saja Ibu ya, diteruskan. Ya Allah ya Rabbi. Nah Ibu Bapak B ya. Yang serempak ya Ibu ya. Yang orang serempak tak balanya dengan jam 10. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi. Belum mantap ya. Ya Allah ya Rabbi. Hidup dan mati di dunia ini hanya sekali. Oleh karena itu dosa maksiat jangan diulang. Wonokan mau ini. Ya Allah ya Rabb, hidup dan mati di dunia ini hanya sekali. Ingatlah mati, dosa maksiat jangan diulang. Orang singkat. Dosa maksiat jangan diulangi. Kurban jangan ditinggal, bukan ditinggali, kan jadinya. Dosa maksiat jangan diulang, kurban jangan dilewat. Nah itu yang pas, jangan dilewati. Ibadah jangan ditinggal. Senang banget kanan ditinggali. Cinta jangan berbagi gitu. Cinta jangan berbagi. Kita tidak boleh berbagi. Cinta pertama pada siapa Ibu? Allah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani dikatakan, kalau kita cinta kepada Allah harus cinta kepada 3 hal ini. 1, mencintai Allah dan mencintai orang yang dicintai Allah. Itu tandanya orang cinta Allah. Kalau enggak dusta, bohong kata Jibril. Kalau kita bukti kita cinta pada Allah apa itu? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus wa itu bukti cinta kita pada Allah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, kalau kita cinta kepada Allah, kita mencintai orang yang sangat dicintai oleh Allah. Siapa orang yang dicintai oleh Allah? Yang pertama, Rasulullah. Setelah itu keluarganya, sahabatnya, para ulama, para orang solih-solih.
pada orang-orang yang beriman. Satu. Yang kedua, kita meniru mengikuti orang yang dicintai oleh Rasulullah. Orang yang dicintai oleh Allah. Kita ikut Rasulullah, kita ikut para sahabat, kita ikut para ulama. Ya toh, Pak? Iya. Al ulama warasatul anbiya. Orang sekarang keblinger ngopo melu ulama langsung Quran dan hadis. Yo nek iso. Kalau ulama itu udah hafal Quran, nah syaratnya udah luar biasa, ilmu mantik dan sebagainya. Lah kita baca Quran aja gagap kok. Kembali ke Quran dan hadis. Iya betul memang, tapi lewat ulama yang menafsirkan, bukan kita jadi ahli tafsir sendiri. Karena kalau kita jadi ahli tafsir sendiri hawa nafsu, tapi ulama tidak, berdasarkan alat-alat yang telah dimiliki. Kita ngikuti orang-orang beriman, orang soleh solihah. Orang yang soleh solihah itu berkurban. Karena kalau orang nggak berkurban, dia tidak syukur nikmat, dia tidak takwa kepada Allah. Caranya bagaimana? Nah, caranya Bapak Ibu kan dikasih belanja sehari berapa Bu? Apa sebulan? 3 juta, 2 juta, 1 juta? Sebulan loh Bu, bukan sehari. Nah, pokoknya rahasia pokoknya. Satu tahun ada berapa hari Bu? 365 hari. Ini kalau kita betul-betul semangat mau kurban Pak ya. Kita bismillah dan minta. Yang beri rezeki kan Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita ikhtiar, Allah yang mengabulkan ikhtiar kita, yang membantu. 1 tahun 365 hari, Bapak nabung saja sehari 2.000. Setahun insya Allah orang iso kurban. Nah, 2.000 ya. Masuk toilet gitu ya. Enggak apa-apa, karena sudah punya niat. Nanti tahun keduanya belum bisa, ketiganya belum, 5 tahun bisa, enggak apa-apa, tapi sudah niat. Hitungnya tiap tahun itu. Karena apa? Niat kita terus 2.000. Nah, mampunya 2.000. Kecil 2.000, naikkan tingkat kelasnya 5.000. 5.000 mulai kurban besok, tanggal kurban besok tanggal berapa itu? Di bulan Juni nanti, akhir Juni. Ibu nabung 5.000 sampai nanti 2004 insya Allah juga belum bisa kurban. Enggak apa-apa. Paling enggak 2005 sudah bisa itu kalau 5.000. 5.000 kali 265 hari. Lamaan banget 2 tahun. Enggak, saya naik kelas lagi 10.000. Satu hari Bapak 10.000 beli celengan sendiri dari plastik atau dari tanah itu, masukkan kling 10.000. Serosok 10.000. Setiap hari Pak, kalau lupa 3 hari rapel. Bolongi sore. Ampun dibolongi sore. Mungkin jenenge atas bolong isor bolong. Ya, harus komitmen, harus konsisten. Saya sudah berjanji ini untuk kurban. Repotnya kayak apa, sibuknya kayak apa tidak saya ganggu. Tidak saya pecahkan. Celengannya itu 10.000. 10.000 sehari, setahun kan 365 hari. Berarti berapa itu? 3.650. Padahal kambing satu ekor berapa Pak di sini kurban? Atau sapi? 3.500. Punjul 1 seket lah gitu ya. Iso tuku sapi. Nah, biar operasional. Bisa Pak. Masih bilang nggak bisa lah Bapak, ngerokok nggak Pak? Mudut betul Pak? Sing mudut itu. Saya nggak mudut. Yang merokok itu 1 hari habis berapa bungkus Pak? Katakanlah 1 bungkus saja lah, nggak usah banyak-banyak gitu ya. 1 bungkus harganya berapa? 25.000 toh Pak? Atau 20? 20. Nah, ngerokok 20.000 bisa kok Pak. Karena masa 10.000 nggak bisa Pak. Jadi Allah beri rezeki kesempatan itu bisa 10.000, bisa 5.000, bisa 2.000. Kalau itu pun tidak mau, Masya Allah. Wala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah. Jangan kau dekati tempat sholat masjid. Berarti kita enggak ada gunanya sholat itu. Karena kita termasuk yang ingkar. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, kurban itu adalah
Isyarat kita lihat apakah hambaku itu kata Allah dekat dengan aku atau jauh. Kurban, qarabah, dekat. Jadi sebenarnya kurban itu wajib ain kalau kita ikut Imam Hanafi. Karena kita mampu. Saya latih itu Bapak Ibu dari mahasiswa. Dapat kiriman dulu itu apa namanya, kiriman uang itu ada dalam pos, kantor pos itu. Wesel, ya wesel itu. Dapat wesel itu dikirim, saya ambil itu. Waktu itu dulu saya hanya 500 nabungnya. 500 rupiah. Karena tahun 85 itu ya, saya 85 kuliah itu. 500 rupiah, kadang-kadang 200 rupiah. Itu bisa nyampe kok. Setahun saya kurban, tingkat mahasiswa. Kadang saya tingkat lagi 100 rupiah. Karena uangnya uang dulu. Nah, boleh saya tanya, adakah ibu-ibu yang pernah sampai sekarang ini nabung rutin tiap hari? Apakah 10.000, apa 5.000, apa 2.000, tapi tiap hari? 1 tahun bisa kurban atau 2 atau 3 tahun? Ada kan? Kalau ada saya kasih dompres. Tapi yang tenanan, yang cius. Ada? Mana orangnya? Maju. Sini orangnya. Yang mau saya kasih dompres. Saya kasih dompet kosong. Enggak, serius, sini Bu. Sini, nah, duduk sini Bu. Di pintu aja, pintu. Nah, Ibu yang pertama, nabungnya setiap hari Ibu? Berapa Bu? 5.000. Lalu berapa tahun bisa? Habis umur 5.000 di kotak. Alhamdulillah. Itu nabung di kotak sendiri gitu? Terus nanti setahun bisa kurban Ibu? Alhamdulillah. Sampai sekarang ini. Jadi sekarang ini sudah daftar kurban. Alhamdulillah. Bu siapa? Bu Elvina. Ibu namanya? Muryati. Nabungnya berapa Bu? 10.000 setiap hari? Setahun dapat berapa Bu? 3.080 itu. Lalu Ibu ambil 3.000 kasih makan kami ya? Daftar sapi. Bapak masih ada? Iya. Jadi kalau Bapak masih ada, kurbannya jangan nama Ibu, nama Bapak. Kalau nama Bapak nanti Ibu, putra, keluarga yang meninggal, mertua, orang tua dapat itu kurbannya. Itu hebatnya. Kalau atas nama suami. Tahun besok suami lagi. Nggak usah giliran. Tapi kalau kita punya kemampuan, tahun ini Bapak, besok kepingin Ibu mandiri, boleh. Boleh, tidak dilarang. Tetapi yang dapat hanya Ibu. Kalau kurban atas nama Ibu siapa? Bu Muryati, maka Bapak nggak dapat. Suami nggak dapat, anak nggak dapat. Nah, jadi kalau nama Bapak, kecuali Bapaknya sudah meninggal, nama Ibu ganti Bapak. Kalau masih sugeng, masih ada nama Bapak terus, nggak apa-apa. Nama Bapak, walaupun duitnya dari Ibu, nggak masalah. Ibu yang nabung, nama Bapak. Dapat semua satu keluarga itu. Nah, kalau punya kemampuan bagaimana? 5 anggota keluarga seperti saya istri dan anak 2, dari 4, saya kurban 4 kambing, boleh. Boleh Pak. Ya. Rasul juga pernah sampai berapa ratus itu kurban, pernah. Boleh. Nah, tetapi sunnah Rasulullah cukup nama suami. Ini dari Ibu, alhamdulillah. Ini bisa dicontoh Pak, seperti Ibu. Nabung ini karena mau tadi, mau ya nabung 10.000, 10.000, 5.000, 5.000. Yang dari Bapak ada nggak? Oh, dibolongi ya Pak. Alhamdulillah dibolongi. Ya, untuk nambah kurbannya lagi Ibu ya, untuk tahun depan. Saya kasih 5.000 ya. Berapa yang tadi dulu? 2.000 Ibu. 5.000 yang 5.000 berarti 50. Yang Ibu belum. Belum ada berapa Bu? Allah Akbar. Kalau Ibu yang berbahagia, demikianlah pengajian kita. Semoga kalau tahun ini kita belum mulai, menabunglah Pak. 5.000
5.000 atau 10.000 10.000 tadi, insya Allah setahun 2 tahun kita bisa kurban. Tidak hanya jadi penonton, Pak. Jangan setiap tahun kita hanya nerima daging kurban, tapi kita tidak pernah jadi pemain utama. Padahal rezeki diberikan oleh Allah. Itu kendaraan kita nanti di akhirat. Kendaraan kita meluncur masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tahun depan kalau saya diberi waktu yang isi begini dan banyak yang mau menabung mulai dari tahun 2023 ini bisa 2024 menabung banyak, saya akan siapkan kantong kresek. Insya Allah ya. Dan saya tanya sama Mas Damiri, berapa orang yang di warga sini yang mulai menabung setiap hari. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya mencari qaribun minallah, dekat dengan Allah. Mohon didoakan, mohon diamini doa saya dalam bentuk sholawat ini. Allahumma ahyina bil iman. Amin. Allahumma amitna bil iman. Allahumma ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Amin. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Ya Allah, matikan kami dengan iman. Ya Allah, bangkitkan kami dengan iman. Masukkan kami ke surgamu dengan iman. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebih mohon maaf kalau ada jarum yang patah dan musibah dalam penting, kalau ada uraian saya, perkataan saya, ceramah saya yang salah dan dibawa ke dalam hati. Ada yang namanya Bu Juminten. Harta kayak internasional. Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Cuminten ketiban cendelo dekat semanten atur kula. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.